Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Berjumpa lagi sahabat sekalian bersama saya M. Juharudin dan yang ada di sebelah kiri saya Abah Eko Wardoyo. Sudah beberapa pekan kita ya Bah ya. Iya. Maklum ya sahabat sekalian karena memang padatnya agenda dari Abah Eko Wardoyo sehingga mungkin ada beberapa pekan yang terlewatkan. Ini kita di bawah pohon ya teman-teman. Wah, suasananya sangat asik ya Bah ya, sangat adem. Jadi kita habis tadi jamaah sholat zuhur, kita langsung bikin video. Baik teman-teman, hari ini kita akan bahas sebagaimana yang saya share di YouTube ya. Tapi yang itu versinya pendek karena hanya 13 menit ya Pak ya. Iya. Jadi jalan lain untuk menjadi kekasih Allah. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Abah Eko Wardoyo sebenarnya kekasih Allah tuh yang seperti apa sih kan gitu. Karena apa Nabi dan Rasul kan juga kekasih Allah ya Pak ya. Kemudian para aulia, para wali juga kekasih Allah. Nah, mungkin ada satu pemahaman lain yang mungkin lebih ringan, grade-nya agak diturunkan Bah. Kalau waliullah itu kan pada makom yang sangat tinggi, yang nanti mungkin akan dijelaskan oleh Abah Eko Wardoyo. Baik, sahabat sekalian, teman sekalian, akan kita simak bersama dengan Abah Eko Wardoyo sebentar lagi tentang bagaimana yang dimaksud dengan jalan lain menjadi kekasih Allah dan apa itu kekasih Allah. Mungkin bisa dijelaskan dulu Bah, yang dimaksud dengan kekasih Allah itu apa. Gitu sahabat sekalian, mari kita saksikan apa yang akan disampaikan oleh Abah Eko Wardoyo. Silakan Bah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Yang saya hormati semua Bapak Ibu yang sedang menyaksikan channel dari Muhammad Juharudin ya dan TV Bang Jo TV. Hampir lupa. Iya, siap. Beberapa 2 minggu ndak online. Jadi hampir lupa. Teman-teman Majelis Al Mubarok. Oh ya. Dan juga teman-teman dari Majelis Taklim, Majelis Zikir dan Sholawat Al Mubarok yang biasa rutinan. Setiap malam Rabu, hari Selasa malam ya. Kita rutinan untuk membaca surat Yasin 41 kali dan juga sholawat Jibril. Yang tuntunan aslinya dari guru kita 140.000. Kalau orangnya sudah terpenuhi ringan. Tapi kalau orangnya belum yuk jadi agak banyak. Tapi tidak masalah, itu laku yang sedang kita lakukan untuk menapai ijazah dari guru kita, yaitu amalan Yasin dan sholawat Jibril. Kemudian saudara-saudara dimanapun berada yang menyaksikan channel ini juga, pertama-tama marilah kita tidak melupakan untuk senantiasa menghaturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah nikmat sehat. Wah, itu nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat besar yang paling banyak dilupakan oleh manusia itu adalah salah satunya adalah nikmat sehat. Karena banyaknya angan-angan jadi ini lali. Kalau sehat itu bagian dari nikmat Allah ya Pak. Iya. Orang kekayaannya sangat banyak pun kalau tidak sehat juga percuma. Masuk rumah sakit, tanah, rumah didol semua, mobil digadekkan buat biaya rumah sakit biar sehat ya Pak ya. Iyalah, terus artinya apa kan gitu. Nah, betul ya, kita sehat, uang kita sedikit tapi sehat 100.000 butuh. Kan gitu. Jadi mau kemana pun kita masih enak karena masih pegang merah-merah itu. Dengan sehat ya kan ibadah jadi nikmat. Dengan sehat kita makan jadi nikmat. Ngapa-ngapain kita jadi nikmat ya Pak ya. Gitu. Jadi bisa untuk melakukan ibadah apapun. Nah, itu kuncinya. Betul, leres.
Makanya luar sehat biasa. Itu memang betul-betul sehat itu nikmat. penting ya, Bah ya. Yang banyak dilupakan. Makanya kita mulai sekarang jangan melupakan nikmat sehat. Ketika kita bisa memanfaatkan sehat itu, insya Allah Allah akan menambah nikmat yang lain. Syukurilah sehatmu sebelum datang sakit. Iya betul. Nah, tadi Pak Jo sudah menyampaikan di muka atau di pembukaan bahwa kali ini kita akan menyampaikan trik-trik atau jalan lain untuk menjadi kekasih Allah ya, kekasih Allah. Jadi teman-teman sekalian, para netizen ya. Wah, netizen. Itu akan kita jadi kelingan, masalahnya kemarin dimunculkan jadi kelingan tadi. Kekasih Allah itu, Amit saya potong. Kekasih Allah tuh gimana, Bah? Artinya bisa ndak disamakan dengan kekasihnya kekasih manusia gitu loh. Misalnya manusia dua sejoli yang saling berkasmaran itu bisa ndak? Yo bisa, tapi itu rasanya bisa. Hanya kekasih Allah ini masih yang kita ambil ini kekasih Allah dalam bentuk yang masih sangat luas ya. Kekasih Allah yang biasanya kita ketahui, kita sering dengar di mana-mana itu kan waliullah. Waliullah kan gitu, walinya Allah. Karena para nabi dan rasul kan sekarang sudah tidak ada. Eranya era sudah waliullah ulama. Jadi kalau waliullah itu sampai akhir hayat, akhir dunia itu masih ada? Ada. Sampai akhir zaman? Tetap ada sampai akhir zaman, walinya Allah. Karena tanpa mereka dunia ini porak-poranda. Berarti memang secara struktur kepemimpinan alam dari garis ketuhanan ya? Istilahnya seperti itu ya? Rohani ya? Rohani ya. Itu ada. Jadi seperti halnya di dunia zahir ya. Dunia zahir itu semuanya ada yang ngatur, mulai dari presiden, lurah, camat, bupati, kemudian gubernur, presiden, menteri-menteri, kumpulan-kumpulan presiden kemudian dikelola oleh PBB dan sebagainya. Itu ada di dunia nyata, di dunia zahir. Di dunia batin pun ada. Makanya ini kaulnya para ahli tasawuf. Kita tidak tahu persis jumlah aslinya ya, tetapi setiap masa atau setiap kurun itu jumlah waliullah itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan wali-walinya Allah yang terdaftar katakanlah, yang diakui di surat di dalam kitab perwalian. Kitab perwalian yang ditekel tok itu sejumlah para nabi dan rasul. Jadi setiap masa itu walinya Allah Subhanahu wa taala yang nyata ngurusin dunia ini ada 124.000. Jadi memang ada legalitas wali ya? Ada. Jadi ora iso aku ki wali ngaku dhewe gak iso ya, Pak ya? Iya, ada. Tapi jangan tanyakan pada saya ya. yang memang sudah betul-betul levelnya ke sana. Iya, artinya kan gini, Pak. Kita bicara tentang dunia rohani, tentang pewalian itu karena kita percaya. Iya. Kita percaya bahwa hakul yakin wali itu ada. Ada. Gitu. Ya, betul. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga kan ada hal-hal tertentu yang Allah Subhanahu wa taala kan tidak mungkin terjun langsung kan gitu. Nah, termasuk salah satunya ya wali-walinya Allah itu yang melaksanakan kehendak Allah itu di dalam alam semesta ini, tapi dunia batin, di dalam dunia batin. Nah, 124.000 itu kan jumlah nabi dan rasul. Dan tidak semua nabi juga kita kenal kan. Iya betul. Yang kita kenal kan 25 rasul. Iya betul. Terus misalnya agak mengembang sedikit yang nabi-nabi, misalkan ada Nabi Khidir, ada Nabi Zulkifli, Nabi Jirjis dan sebagainya kan enggak kita kenal semua. Nah, Nabi Sam'un yang orang-orang mengatakan sama dengan Samson gitu. Yang katanya kuat itu ya, Pak. Iya, itu kan kita tidak tahu semuanya nama-nama mereka 124.000. Iya. Lah itu semua wali-wali Allah di muka bumi ini setiap masa. Ada. Setiap masa, iya. Lah ketika salah satu di antara para walinya Allah itu meninggal, maka Allah mengangkat yang lain. Itu. Lah itu yang tertera kan gitu, yang tertera. Tetapi yang tidak tertera menjadi kekasih Allah kan ada juga. Ada ya, Pak. Nah ini yang akan kita bahas. Kita bagaimana caranya untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala meskipun tidak masuk di dalam
struktural itu kan. Betul, nggih. Intinya yang penting kita bagaimana caranya supaya kita menata ibadah kita sebaik mungkin sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan perintah Rasulullah, sesuai yang pernah diajarkan oleh para aulia-aulianya Allah yang masyhur kan gitu. Misalnya aulia-aulia yang masyhur juga mesti di dalamnya menuntun orang untuk menuju ke sana juga kan gitu. Gitu ya. Hanya masalahnya kita diangkat atau tidak itu masalah satu kehendak Allah Subhanahu wa taala, dua ada yang kosong enggak kan gitu. Nah, gitu. Itu terserah Allah kan masalah itu. Kita nyari gitu. kursi Kita yang kosong nanti ya. Enggak usah ke sana arahnya. Yang penting kita kalau itu wallahu alam ya. Yang penting kita bagaimana kita mencintai Allah dan Allah ridho kepada kita. Itu saja Itu lah. aja ya. Pokoknya wis kuwi ya pokoknya. Ya, enggak usah terlalu muluk-muluk. Kan gitu. Nggih, luar biasa ini teman-teman. Wah, ki rada jeru ki kayan pembahasannya, Bah. Agak dalam ini pembahasannya ini kalau urusan kekasih Allah ini ya. Tapi kita yang ambil enggak usah terlalu disederhanakan ya, disederhanakan disederhanakan. Bagaimana menjadi kekasih Allah tapi santai gitu. Piye, Bah, carane, Bah? Coba aku pengen ngerti iki. Yang penting kita melaksanakan sebaik-baiknya apa yang sudah pernah diucapkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Salah satunya adalah Imam Junaid Al-Baghdadi. Gimana, Bah? Imam Junaid Al-Baghdadi kan salah satu julukannya kan Sayyidit Ta'ifah, pimpinannya para pesalik, para penempuh jalan orang-orang yang menyempuh jalan nganu ya. Ada yang menyebutnya panglimanya para wali Allah, kan gitu. Ada juga yang menyebutnya pemuka para ahlullah, pemukanya para ahlu menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Itu Imam Junaid Al-Baghdadi. Apa katanya, Pak? Imam Junaid Al-Baghdadi ini juga kan salah satu jalan wali atau dunia tasawuf, orang tokoh tasawuf yang diakui oleh ahli sunnah wal jamaah termasuk Nahdiyin ya. Nahdiyin. Kan sering disebut ya, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi ya, Pak. Masalahnya kan tasawuf zaman dulu kan ada tasawuf yang menyimpang juga sih. Iya, betul. Nah, tasawuf yang diakui dan diikuti oleh ahli sunnah wal jamaah termasuk di dalamnya Nahdiyin kan yang berpedoman atau yang mengikuti lakunya Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali, kan, betul. Nah, ini salah satu daripada kaul Imam Junaid Al-Baghdadi. Gimana, Pak? Imam Junaid Al-Baghdadi ini juga perlu saudara ketahui kan, kalau di jalur silsilah Thariqat kan masuk di Thariqat Qadiriyah juga masuk. Masuk ya? Iya, di Ghazaliyah juga masuk. Karena memang itu beliau seorang tokoh yang luar biasa, di samping masuk di generasi tabi'in Pak Jo ya, masih tabi'in ya, jadi generasi yang masih kita boleh menjadi rujukan kita. Iya, betul. Bagaimana pembahasan kemarin ya, Pak ya? Iya, lanjutannya kemarin. Jadi kita memang step by stepnya tuh saling berikat ya, Pak ya. Iya. Berkelanjutan gitu loh. Ora jujuk-jujukan. Dan insya Allah nanti banyak pembahasan-pembahasan yang lain. Iya. Imam Junaid Al-Baghdadi ini masih berada di generasi terbaik Islam yang kata-katanya, yang kecintaannya masih murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau Imam Junaid itu di dalam sejarahnya itu meskipun beliau seorang pedagang ya, saudagar. Jadi beliau juga kaya. Iya. Oh, iya. Meskipun seorang pedagang tetapi di dalam sejarahnya beliau tidak pernah kurang melakukan sholat sunnah dalam setiap harinya dari 300 rakaat. Ini sunnah. Sunnah ya? Sunnah, sholat sunnahnya 300 rakaat. Tur masih menjadi pengusaha. Jadi beliau itu ke pasar. Kalau ke pasar terus kelihatannya masih sepi, beliau tidak menyia-nyiakan waktu itu untuk sholat ya. Iya, sholat sunat. Dan itu orang-orang pasar semuanya tahu. Nah, tanpa mengurangi kegiatan keduniaan beliau. Nah, itu loh. Kadang-kadang kita mengatakan naik sufi, dunyanya malas, enggak. Orang-orang dulu pakaian compang-camping. Pakaian compang-camping enggak. Imam Junaid termasuk orang yang kaya dan perjuangan keagamaannya juga luar biasa. Nah, beliau pernah mengatakan bahwa seseorang itu bisa mencapai kecintaan, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun sedikit ibadahnya, meskipun sedikit sholatnya. Tetapi yang penting mereka itu mempunyai 4 karakter di bawah ini. Apa itu, Pak? Nah, 4 karakter penting sekali itu yang di cetak ora gampang gitu. Iya.
Tapi yang jelas jalan lain ya. Jalan lain, ya. Sehingga kadang-kadang kan ada jalan dohir, ada jalan dan sebagainya. Ini jalan lain yang dipaparkan oleh Imam Junaid al-Baghdadi bagi siapapun yang ingin menapaki menjadi kekasih Allah dari jalan yang banyak itu. Jalan yang umum. Iya, dari jalan yang umum kan banyak. Ibadah, zikir, sholat itu ya Pak ya. Anda bisa mencapai jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan banyak sholat, misalkan melakukan sholat sunnah seperti Imam Junaid, atau mungkin lebih hebat lagi, misalkan sholat sunnah 500 rakaat setiap hari, boleh, bisa. Ngapal nanti ya. Anda bisa mencapai jalan kedekatan diri kepada Allah dengan memperbanyak zikir, misalkan membaca Allah sampai 300.000 kali misalkan, bisa 80.000 kali bisa. Tapi kita bercita-cita jadi wali itu boleh nggak Pak sebenarnya Pak? Sebetulnya aku pengen, misalnya kan gini, aku pengen mondok sing mempeng, sing tenanan, pengen golek ilmu sing tenanan ben iso dadi wali. Boleh ndak bercita-cita seperti itu? Itu boleh. Boleh. Hanya bagi orang-orang yang sudah mencapai ilmunya sudah banyak, itu tidak begitu senang. Masalahnya tahu persis wali ku abot dijak. Wali itu abot ya? Abot. Tak kira nyenengke. Wali bisa matur, bisa ngilang, bisa gulung bumi. Oh, itu salah satu keramat yang dulu orang-orang banyak memunculkan itu ya. Tapi itu belum tentu itu keramat wali, itu gitu. Dipelajari bisa itu. Artinya kan tidak itu ya, cuman identiknya di masyarakat kan kadang itu, karomah itu kan. Iya. Apalagi kalau kita di teman-teman supranatural itu kan, wah karomah. Berarti sebenarnya identiknya bukan itu ya, bukan wali itu ya. Bukan. Malah, jadi itu kan keramat sih ya. Kadang-kadang memang betul-betul Allah memberikan kelebihan pada orang itu. Kadang-kadang Allah menguji dia. Dan kadang-kadang orang hanya yang ngelakoni, betul-betul ngelakoni dan tidak ada kaitannya dengan ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masalahnya. Sehingga kita tidak usah ke sana. Yang penting kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur-syukur jalannya dengan kita diproklamirkan atau kita masuk ke dalam dunia thariqah. Masalah kenapa saya di mana-mana menganjurkan masuklah ke wilayah dunia thariqah. Yang pertama, Mbah Kiai Muslih Meranggen termasuk mursyid thariqah Qadiriyah. Beliau nanti ngendika, siapapun yang sudah masuk ke dunia thariqah, masuk itu sama dengan sudah berdiri di ambang pintu kewalian. Ambang. Jadi ada pintu masuk kewalian ya. Kita sudah masuk berbaiat kepada thariqah apapun yang muktabaroh ya, yang muktabaroh itu kita sebetulnya sudah mau menapaki jalan kewalian, sudah. Ini wis ono nang garis startnya ya. Ada di garis start. Masalah itu sampai atau tidak itu dikembalikan lagi kepada orangnya. Setelah baiat kan orang ada yang mengamalkan betul-betul, ada yang enggak kan gitu. Tapi ketika kita sudah masuk berbaiat kepada salah satu guru mursyid manapun, itu kita sudah berada di ambang. Kemudian yang kedua, kaul dari guru saya sendiri, beliau Al-Habib Maulana Muhammad Lutfi, beliau ngendiko, nek ono wong sing ngomong nek mlebu thariqah kene wis tuwa, ki salah. Sebab thariqah ki nata ati, nata prilakune wong, ora kudu ngenteni tuwa. Nek sadurunge tuwa terus mati piye? Ngono. Berarti ora sempat Dewi berada di pintu kewalian itu. Di pintu yang dunia yang luar biasa. Walaupun kita belum bisa masuk, sebenarnya sono ning ngarep pintune gitu ya. Itu. Lah iya, kalau kita mau masuk sesuatu kan harus berada di depannya dulu kan. Iya. Yang penting kita ikut dulu lah. Baiat masuk dunia itu. Nah itu sudah cukup, tidak harus sampai tua. Bahkan Maulana Habib Lutfi menganjurkan yang muda pun, yang penting ilmunya sudah agak cukup lah, tidak usah terlalu banyak, ilmunya sudah agak cukup, yang wajib-wajib itu sudah. Silakan ikut baiat kemanapun yang cocok bagi kita dan bagi menurut guru mursyid kita nanti. Lah, Imam Al-Junaid al-Baghdadi itu ngendiko, jadi orang bisa mencapai kedekatan diri atau diangkat oleh Allah menjadi derajatnya dekat dengan Allah, meskipun sedikit ibadahnya, sedikit sholatnya, sedikit puasanya, sedikit
yang lain-lainnya itu, baca Qur'annya. Ketika orang itu mempunyai 4 karakter ini, insya Allah ada kemungkinan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi kekasih Allah. Bukan menjadi wali Allah itu ya. Kekasih Allah ya. Menjadi kekasih Allah artinya kita cinta kepada Allah dan Allah memperhatikan cinta kita ya, Bah ya. Katakanlah yang penting kita sudah masuk ke dalam lingkungan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biar tidak belangsak ya. Orang kudu dadi waline Gusti Allah sing tertera ya. Ndak harus. Yang penting kita sudah insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama apa, orang itu mempunyai kemurahan hati, Pak Jo. Kemurahan hati. Jadi apa itu, Pak? Bisa dijelaskan, Pak, kemurahan hati itu yang seperti apa? Hati itu apa nyanyoh atau gimana? Itu nanti ada sendiri lagi penjelasannya lain. Oh gitu. Orang yang mempunyai kemurahan hati itu orangnya itu hatinya lemes, Pak Jo. Wonge ora tegelan, wonge ibanan, wonge ora napa ya? Tepo selironan ya. Tepo selironnya tinggi. Istilahnya Jawa ya. Humanisme, kepedulian kepada sesama manusianya, mudah tersentuh hatinya. Itu ya, Bah ya. Jadi orang seperti ini, orang yang dikehendaki oleh Imam Junaid Al-Baghdadi, kesalehan sosialnya tinggi. Masya Allah. Jadi kesalehan kan ada 2, ada kesalehan individu, yaitu orang yang soleh dalam ibadah-ibadah tertentu yang pengaruhnya individu, misalnya sholat, terus kemudian akeh ngajine, akeh zakate, nggo dhewe to, itu kan kesalehan individu. Nah ini kesalehan sosialnya tinggi. Oh, Masya Allah. Ya, termasuk kemurahan hati itu orang yang mempunyai hatinya itu tepo seliro kepada orang lainnya itu tinggi. Jadi contoh misalnya seperti ini, Bah, kita lihat ada orang ibu-ibu tua itu ya, dodol misalnya dagang kacang rebus misalnya kan, kok ndak laku itu misalnya. Kan kita berpikirnya beli ya, kasihan gitu kan, minongko aku ngai dalan rezeki kan gitu. Bukan soal kita butuh dan tidaknya kan. Salah satu contohnya itu mungkin ya. Betul. Salah satu contohnya itu. Rasulullah dulu pernah ada kisah seperti ini. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersama para sahabatnya, termasuk salah satunya itu Umar bin Khattab. Umar, ketika kita bicara Umar bin Khattab, siapapun insya Allah tahu itu pendekar, tegas, terus apa? Pendelan galak. Nah, ada seseorang yang itu dari Badui lah katakanlah, dari Badui. Wallahu a'lam, ini orang betulan atau malaikat, orang-orangan atau malaikat yang memang ingin membuat contoh sehingga bisa diikuti oleh para sahabat di situ ya. Wallahu a'lam. Yang jelas ceritanya akhirnya seperti ini. Jadi orang itu datang kepada Rasulullah, begitu datang kepada Rasulullah terus langsung minta sedekah. Ya Rasulullah, berikan yang Anda punya untukku ya Rasulullah. Ketika Rasulullah punya sesuatu langsung dikasih. Hari itu dikasih. Kemudian orang itu pergi. Besoknya lagi datang lagi. Ya Rasulullah, berikan apa yang Anda punya yang berharga untuk saya ya Rasulullah. Dikasih. Nah, Umar kebetulan kan, Umar namanya ingin mencontohkan dimanapun Rasulullah ada, beliau selalu mencontoh. Ingin mengikuti sehingga tahu apa sih yang menjadi perilaku Rasulullah setiap hari itu. Iya. Nah, yang ketiga kalinya kebetulan Rasulullah itu tidak membawa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Hanya beliau pakai katakanlah di sini yo serban lah, rida. Lah orang itu datang langsung ditarik serbannya. Ya Rasulullah ini buat saya ya. Sahabat Umar melihat. Tapi kemudian Rasulullah masih diam. Atau yang lain ya Rasulullah, kasihkan kepada saya. Hari ini saya tidak mempunyai apa-apa. Saya tidak mempunyai apa-apa hari ini. Tapi itu barang satu-satunya untuk saya. Jangan. Hampir orang ini marah toh, mau makso. Untuk saya saja ya Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah, kalau yang ini jangan karena itu masih belum ada gantinya. Silakan kamu berhutang kepada si Anu atau si Anu dan katakan itu hutangmu Rasulullah yang jamin. Itu saking contoh
tepo selirunya Rasulullah, tepo selirunya belas kasihnya yang sangat tinggi Rasulullah kepada seluruh umat manusia ya. Umat manusia tidak memandang agama apapun ya. Yang penting dia wujudnya manusia. Tepo seliro kita harus sama di manapun kepada siapapun. Nah kemudian ketika orang itu Umar ki sajane wis apa jenenge nahan gregetan saja. Wani-wanine narik ridai Kanjeng Nabi, apalagi tidak punya dipeksa sampai Rasulullah mengatakan sudah silakan kamu berhutang kepada si A dan katakan Rasulullah yang jamin hutangmu. Umar bin Khattab itu sudah izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah tak bereske apa piye kan. Nah terus Rasulullah mengatakan jangan Umar, karena seperti inilah yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulnya. Nah, seperti ini. Makanya kaulnya Imam Junaid al-Baghdadi ini ternyata memang punya dasar ke atas. Kan gitu. Ketika orang kesalehan sosialnya tinggi, meskipun kesalehan individunya rendah, bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat kesolehan ke derajat yang dicintai oleh Allah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu wali yang tertulis ataupun yang tidak, tapi dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan derajat kesalehan sosialnya yang tinggi. Jadi seperti hampir semua nabi diangkat oleh Allah Rasul ya. Hampir semua Rasul diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala kan karena dia mempunyai manfaat sosial yang banyak. Salah satu contoh misalnya Nabi Musa tuh. Nabi Musa itu kan sikapnya kan sebetulnya di dalam Nabi Musa itu kan salah satu nabi yang pemarah juga, hampir seperti Umar bin Khattab mungkin ya. Dulu pernah debat, kemudian debat terus langsung diantem wongnya mati juga. Lah itu beliau itu mungkin di sisi pribadi kepribadian mungkin kan keras dan sebagainya, tapi manfaatnya sosialnya itu tinggi loh. Dia itu bisa membebaskan Bani Israel dari cengkaraman atau penjajahan atau pemaksaan dari Fir'aun kan gitu. Manfaat sosialnya lebih tinggi daripada kejelekannya kan gitu. Betul. Nah, ketika kita juga mempunyai kesalehan sosial yang banyak untuk masyarakat, bisa jadi meskipun kesalehan individunya rendah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat kita menjadi derajat orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tugas ataupun bighairi tugas kan gitu. Nah, itu yang pertama kemurahan sosialnya. Kemurahan hati ya. Salah satu contoh ini Pak Jo. Di Majelis Yasin sudah saya ceritakan, tapi ini juga diceritakan tidak ya? Ceritakan, Mbak. Untuk contoh nyata. Contoh nyata. Jadi di Tangerang itu pernah ada seorang pengusaha kaya yang masuk thariqat. Masuk thariqat kepada gurunya. Syekh mursyidnya ini saya tidak begitu jelas sehingga tidak saya sebutkan nama ya, karena di Tangerang juga mursyid thariqat kan ada beberapa, termasuk salah satunya Abu Ya'uji At-Turtusi. Yang sampun sama almarhum ya, Bun Sito kemarin ya. Nah ini yang jelas beliau pengusaha kaya, kemudian masuk thariqat, hatinya terbuka. Setelah beberapa tahun ternyata untuk melakukan sholat khusyuk itu sulit sekali Pak. Nek ajarannya agama, nek Pak Ndongo kudune istighfar minta ampun kepada Allah karo nangis, deleweran, dia berusaha untuk seperti itu tidak bisa. Akhirnya dia meratapi terus piye sih salahku apa kok ora iso khusyuk piye ya, padahal jarene salat yang diterima kan yang khusyuk kan gitu. Nah, beliau kemudian mendatangi guru mursyidnya, tanya, piye carane ben kula saged khusyuk? Tuan guru, wong kula ya wis berusaha semaksimal mungkin untuk khusyuk. Makanan-makanan ya sudah saya jaga dan sebagainya lah, maksudnya kehalalannya kan gitu. Gurunya hanya menjawab, khusyuk wis ora usah digolek, nek kamu sudah atine wis anteng, perilakumu wis bener kok khusyuk teko dhewe. Teko dhewe, ndak usah diusu-usukan apa meneh sampai merem-merem ngene mripate.
jidatnya sampai dibentur-benturkan main husu, enggak perlu. Itu husu itu nanti akan muncul sendiri ketika kita sudah benar dewi. Artinya tidak usah diteorikan ya. Tidak usah. Walaupun mungkin ada ya usaha orang untuk membuat teori kusuk, tapi sebenarnya itu nanti hadir sendiri ya, Pak. Hadir sendiri itu. Ketika kita urusan keduniaannya masih sangat banyak di dalam pikiran kita. Kalau kita pak musuh-musuh ada bisa ya. Ting-ting bakso. Kemurahannya Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghadap pada saat takbir sudah des pikirannya langsung sambung kepada Allah, itu sudah disyukuri karena keadaan kita seperti ini, zaman kita seperti ini. Zaman ora arek ya, Pak ya. Ora arek matok. Nah, itu Syekh Mursyidnya itu lalu mengatakan seperti itu. Jawabannya kan luar biasa, Anda membuat orang terus kemudian tertekan. Wah, berarti Islammu kirung beres. Berarti hatimu sik kotor wis resan tok isine. Kan enggak seperti itu. Sudah orang ndak usah terlalu dipikirkan pengen husu. Nanti nek kowe berusaha sesuai apa seiring jalannya waktu engko husu dhewe. Wis saiki ngene yo melu aku. Diajak jalan-jalan sama guru mursyidnya. Ke sana kemari ke tempat-tempat sosial yang jelas, ke tempat-tempat sosial. Yang terakhir diajak untuk melihat-lihat pemukiman di bawah jembatan, di bawah jembatan di Jakarta sana kan. Yang sudah pernah ke sana yo bisa membayangkan. Kalau yang belum sih, yo saya bisa membayangkan. Mana urusan membayangkan, bayangannya begini Pak Jo. Orang dari rumah pengen kerja di sana, kemudian ke sana ndak bawa uang apa-apa, kemudian misalnya di sana kerja terus ndak betah, atau setelah di sana ndak punya pekerjaan, kan tidurnya di sembarangan tempat, kemudian makannya juga kan repot. Lah, hampir kemudian orang-orang yang seperti itu kan membuat komunitas di pinggir-pinggir jembatan atau di bawah jalan kan. Nah, terus dibawa oleh guru mursyidnya jalan-jalan, ayo jalan-jalan saja. Cara mengajar ini hanya begitu toh, jalan-jalan. Kemudian di sana dia melihat ada orang-orang yang pakaiannya compang-camping, kemudian ke sana kemari membawa kerdus. Ada juga melihat orang yang kemudian sholat di atas kerdus. Padahal di atasnya sudah tempat sampah kan. Masya Allah. Kemudian ada anak-anak kecil yang badannya kurus kering karena untuk makan juga makan sulit. Aja susah ya. Untuk makan sulit. Kita hari ini makan, untuk makan nanti kita masih mikir ya. Harap bisa makan apa aku nanti. Lah rumahnya aja satu petak kecil, namanya orang banyak ya. Untuk tidur berapa orang, sedangkan atap layak. Sampai kemudian dia muncul di dalam pikirannya membayangkan sendiri, kemudian air matanya meleleh. Ya Allah, alhamdulillah kok aku iso diparingi koyo ngene. Ternyata di bawah saya banyak sekali hamba-hamba Allah yang tidak seberuntung saya. Rasa syukurnya muncul. Setelah itu kemudian setelah dia agak iba sambil mbah gurunya Syekh Mursyidnya ini bercerita tentang macam-macam lah ya, sambil jalan-jalan kemudian terenyuh, kemudian dia mengeluarkan air mata. Gurunya di situ dikunci. Keluar melelehnya air matamu ketika melihat hamba-hamba Allah yang tidak beruntung, yang dizolimi, yang tidak punya sanak saudara, yang hidupnya katakanlah tersisih di dunia ini. Kamu meneteskan air mata karena iba terhadap mereka, itu lebih baik daripada nangismu di sholat sendiri karena dibuat-buat itu, dibuat-buat dihusu-husu kayak itu lebih baik, lebih baik. Menangisi orang lain yang seperti itu, sehingga itu nanti akan munculnya kan macam-macam. Sesudah itu muncul kemudian, wah pengen nyumbang ke situ, dan itu ternyata kan besoknya kemudian dia membawa apapun yang dia bisa kasih. Untuk berikan. Orang-orang seperti itu, dan itu mengilhami orang itu untuk banyak beramal, membuat rumah-rumah seperti yang di TV itu loh, membuatkan orang yang seperti itu. Lah itu mengilhami seperti itu. Nah itu nangismu yang seperti itu karena melihat iba terhadap orang-orang yang tidak seberuntung
yang tidak beruntung di dunia ini itu lebih bagus daripada meratapi awake dhewe, pengen nyuci ke awake dhewe, pengen bersih ke awake dhewe. Iya. Gitu. Betul. Itu satu. Jadi ketika orang mempunyai ini kemurahan hati yang tinggi, maka mungkin masih ada kemungkinan orang ini diangkat menjadi kekasih Allah. Ini menurut Imam Junaid Al-Baghdadi. Meskipun ibadahnya sedikit, meskipun sholatnya sedikit, kuncinya yang wajib jangan ditinggal, kan gitu. Gitu ya. Iya, yang wajibnya yang penting dewe ikut lah terus. Ketika wajibnya sudah ditinggal kan nanti secara syar'i repot sih masalahnya. Iya, kan iya, gitu. betul, Pak. Yang penting wajibnya tetap. Lah ini bisa. Kemudian yang kedua menurut Imam Junaid Al-Baghdadi. Apa, Pak? Orang bisa diangkat menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala dengan posisi ibadah sedikit, amal sedikit. Yang kedua dia mempunyai sifat dermawan. Nah, senang sedekah. Senang sedekah. Jadi dia punya harta apapun tidak berhenti di dalam dirinya dan hatinya juga tidak apa jenis tidak eman-eman, wewean sudah masuk. Makanya kalau ulama-ulama dulu itu kan sering gini ya Pak ya, kowe nek nindi-nindi nggawono duit, ya kan. Mbuh kuwi duwene receh gawono receh gitu kan. Jadi kalau nanti ada orang minta-minta itu sambil ngasih sambil bersyukur. Ya kan, ya Allah, Engkau telah memberikan aku kenikmatan. Ya kan, Engkau tidak memberikan kesusahan bagiku untuk mencari jalan rezeki sebagaimana saudaraku yang minta-minta kan gitu. Ya, gitu. Kita biasakan jadi itu. Ada unsur itunya juga ya Pak. Iya. Ada apa namanya? Maksud dibalik perintah itu ya. Iya, yang jelas itu kan juga mengisyaratkan ke kesalehan sosial kesalehan juga. Sosial, benar. Nah, itu kita latih terus sehingga kebiasaan untuk melakukan baik itu sedekah wajib ataupun sedekah sunnah kemanapun, ke apa namanya, ke pribadi ataupun ke institusi manapun, yang penting kiranya ada manfaatnya dan manfaatnya positif, itu terbentuk dalam diri kita. Tapi itu kan tidak bisa sekejap langsung, itu perlu dilatih. Betul. Perlu dilatih. Nah, ini adalah yang kedua yang bisa mengangkat daripada ke derajat manusia menjadi orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini sudah sangat masyhur di Syekh Abdullah Ibnul Mubarak. Ya, Syekh Abdullah Ibnul Mubarak itu sama, ini generasi tabi'in juga tuh. Syekh Abdullah Ibnul Mubarak sudah pernah saya ceritakan sebetulnya. Iya. Komplit atau enggak ya dulu itu ya? Belum komplit, Pak. Nah, jadi Syekh Abdullah Ibnul Mubarak itu kan salah satu ulama tabi'in yang pada saat itu, ini juga termasuk ulama-ulama unggulan lah, ulama-ulama terdepan. Beliau pernah ingin melaksanakan ibadah haji. Lah karena pekerjaannya satu biasa saja, dia bukan termasuk orang yang kaya raya. Kemudian yang kedua, rumahnya kebetulan kan jauh, sehingga untuk ke sana kan butuh berapa bulan, perlu modal untuk yang dia bawa dan untuk yang di rumah kan gitu. Maka dia karena sudah niat betul ingin melakukan ibadah haji, maka dia mengumpulkan modal itu, mengumpulkan uang, baik untuk dirinya, pokoknya untuk dirinya dan untuk yang di rumah. Dikumpulkan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai hampir 1 tahun, sampai 1 tahun lah. Oh masih kurang, tambah lagi. Sampai 2 tahun kemudian sesudah waktunya uangnya ini kira-kira cukup, kemudian mulai pada saat musim haji, misalnya musim haji 2 atau 3 bulan sebelumnya, karena dulu kan kita tahu kan sambil naik kuda, sambil jalan kaki kan gitu, zaman dulu kan belum ada perkembangan seperti ini. Jadi 2 bulan atau 1 bulan sudah berangkat dari daerahnya. Zaman seperti dulu ya. Orang-orang Indonesia, ulama Indonesia ya dulu seperti itu. Seperti itu ya. Berbulan-bulan ya naik hajinya Pak ya. Iya. Bahkan nanti setahun barang. Kalau setahun sambil terus sambil ngaji di sana biasanya. Ngaji di sana ya. Kita terus sambil menuntut ilmu. Nah, ini kemudian berangkat. Setelah ada modal, kemudian berangkat dengan beberapa rombongan. Di tengah jalan beliau melihat seorang wanita, rumahnya
bagus. Seorang wanita di dalam rumah itu anaknya menangis bola-bali menangis terus. Sementara wanita ini sebentar keluar, kemudian mencari sesuatu yang bisa untuk anaknya itu ya. Kemudian masuk lagi, orang bingung bagaimana. Iya. Pengen golek sesuatu tapi anak yang jero nangis kan, bolak-balik karena anaknya 3 itu. Iya. Mencari keluar, balik nih. Nah itu Syekh Abdullah Ibnul Mubarak itu ngawasi terus, mengamati. Setelah itu kemudian agak lama, kemudian yang terakhir wanita ini kemudian ditumpukan sampah. Ditumpukan sampah seperti mengais sesuatu yang bisa diambil ya. Lah kemudian mengambil bangkai. Mengambil bangkai, lah bangkainya padahal bangkai anjing, Pak. Jadi bangkainya bangkai anjing. Dibawa, Masya Allah. Masih Syekh Abdullah Ibnul Mubarak masih hanya mengintipi lah, mengamati ya. Hanya mengamati. Sampai kemudian masuk, kemudian dimasak rupanya. Lah setelah lama kok baunya sedep loh. Baunya kok sedep. Wah, berarti memang pintar masak kan. Pintar masak. Syekh Abdullah Ibnul Mubarak kemudian dia main ke situ setelah anaknya berhenti, kemudian pengen tahu. Kemudian tok bertamu, kemudian disuguhi makanan itu. Kemudian boleh saya tahu itu apa? Lah ini adalah makanan yang bisa saya makan hari ini. Makanan ini halal buat saya tapi haram bagi panjenengan kan gitu. Iya. Wah, kok bisa haram buat saya kan gitu. Karena saya adalah orang yang darurat. Saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya suami. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk minta bantuan ke kanan kiri, tidak ada yang memberi. Saya mencari yang hidup, makhluk yang hidup saya tidak dapat. Akhirnya saya dapat ini, sehingga saya ambil. Ini adalah bangkai, tuanku. Ini adalah bangkai. Loh, kok bisa panjenengan makan bangkai? Karena saya sudah berusaha ke sana kemari ke tetangga-tetangga saya minta pinjaman. Tidak ada yang bisa memberi. Terketuk hatinya. Tidak ada yang memberi ya. Tidak ada yang memberi. Maka saya mau minta ke siapa lagi karena sudah setiap hari saya seperti ini. Sedangkan anak saya kan tidak mungkin diam ketika saya tidak memberikan makan kan. Maka ini saya ambil. Mudah-mudahan Allah memaafkan saya karena ketidakmampuan saya. Tetapi untuk panjenengan tidak boleh. Nah, di situ kemudian terenyuh hatinya Syekh Abdullah Ibnul Mubarak, kemudian meneteskan air mata, tapi dia tidak membiarkan dia menangis di situ. Ya sudah, terima kasih, saya tak pulang dulu. Dia pulang ke pertendaan kumpulan teman-teman beliau, kemudian beliau mengambil seluruh perbendaharaan yang akan persiapan untuk haji itu, mulai dari untuk makan berapa bulannya nanti dia bawa ke sana, kemudian dia tok-tok lagi, kemudian diserahkan kepada beliau, kepada wanita ini. Panjenengan, lah niki apa ini? Ini yang saya punya untuk panjenengan, monggo. Ini adalah uang yang saya siapkan untuk saya melaksanakan ibadah haji. Tetapi ketika saya melihat cerita yang seperti panjenengan ini, lebih baik saya ibadah hajinya nanti karena saya masih bisa ketika Allah masih memberikan kesehatan saya dan masih memberikan saya mampu untuk bekerja, insya Allah saya masih bisa. Tapi panjenengan sudah kesulitan, monggo ini untuk panjenengan. Nah, ternyata akhirnya kan dia Syekh Abdullah Ibnul Mubarak ini kemudian setelah teman-temannya berangkat kan tidak jadi berangkat. Namanya perbekalannya sudah habis. Nah, ternyata singkat cerita setelah sampai di sana, Pak Jo, semua orang sudah melakukan ibadah haji. Syekh Abdullah Ibnul Mubarak pulang. Sudah melakukan ibadah haji full. Lebih dari 3 juta orang. Zaman dulu kan sedikit. Well, kalau sekarang yo puluhan juta. Puluhan juta ya, Pak ya. Melakukan ibadah haji itu salah satu diantaranya ada seorang ulama yang sedang tafakur di Masjidil Haram, kemudian ngantuk.
Di ngantuknya itu dia melihat para malaikat guneman. Apa sih namanya? Bercengkrama. Bercengkrama. Bercengkrama, berdiskusi. Ya, omong-omongan. Wong sangene akeh wong sing melakukan ibadah haji ki ora ono sing ditampa karo Gusti Allah. Luar biasa yang ditampa hanya satu. Siapa itu? Lah sapa kuwi? Abdullah ibnul Mubarak. Padahal tidak melaksanakan. Dia tidak melaksanakan syarat rukunnya ya. Dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala ternyata Allah menjadikan sesosok malaikat atau apapun yang menghajikan hajinya Abdullah ibnul Mubarak, mentawafkan dan mensaikan yang semualah prosesi itu Allah Subhanahu wa taala mungkin menggantikan dengan yang lain sehingga malaikat itu sampai berkata di dalam mimpinya ulama yang masyhur juga ulama itu, orang sing ditampa kecuali satu Abdullah ibnul Mubarak. Sampai akhirnya kemudian ulama ini ingin kuncinya, loh kok iso yo sangine akeh kok ora sing ditampa kok Abdullah ibnul Mubarak kan. Sudah mulai ingin kenal dia kan gitu. Nah, setelah itu ibadah haji sudah selesai, kemudian semua jamaah akan pulang ke daerahnya masing-masing. Iya. Ada lagi termasuk rombongan, kemudian menitipkan sesuatu, sananya korma ya, menitipkan korma kepada Syekh Abdullah ibnul Mubarak kepada rombongannya. Saya titip ini korma untuk Abdullah ibnul Mubarak. Iya. Lah, kemudian singkat cerita kemudian kurmanya setelah pulang ke rumah, kemudian kan sudah sampai ke sana, kemudian yang satu ini yang orang yang ingin rahasianya si Abdullah ibnul Mubarak kemudian kan mencari, tanya-tanya Abdullah ibnul Mubarak mana tendanya, sampai kemudian dapat dari teman-temannya Abdullah ibnul Mubarak ya ora kaji, mau mangkat bareng karo aku tapi balik meneh. Akhirnya dia ikut ke rombongan itu pulang ke daerahnya Abdullah ibnul Mubarak. Setelah sampai ke sana kemudian ingin menyelidiki lah, ingin menyelidiki, kemudian tanya rahasianya apa kok bisa haji yang diterima itu kok hanya Abdullah ibnul Mubarak. Lah di situ Abdullah ibnul Mubarak mengatakan, aku ki ora kaji padahal ki. Lah terus terus cerita awalnya seperti ini, harta saya yang akan saya bawa untuk melakukan ibadah haji saya kasihkan ini. Lah orangnya bisa, oh berarti ini sumbanganmu, sedekahmu, jariahmu ini diterima betul oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah Subhanahu wa taala bahkan menerima hajimu tanpa kamu harus ke sana. Mungkin itu diwakilkan dengan malaikat, sembuh wallahu a'lam ya. Tapi itulah wujud bahwa kedermawanan, sedekah, termasuk sumbangan kepada apapun ketika disertai dengan kesalehan sosial yang tinggi dan niat karena membantu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, itu ternyata Allah tidak tinggal diam gitu. Nah itu diangkat. Mulai saat itu namanya kemudian harum sekali si Abdullah ibnul Mubarak. Itu Pak Jo, dua itu. Wah, luar biasa. Nah, itu sudah berapa menit 48 menit. Wah, tidak kerasa ya, Pak ya. Kita mak set ternyata langsung mak betunduk. Masih ada 48 menit. Besok lagi nopo. Berarti kedua. Ada 4, nanti berarti nanti masih ada 4 apa kurang 2? Yang dari Syekh Abdullah ibnul Mubarak 4 ya. Kemudian dari Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos 1. Oh berarti kemungkinan ini kalau tidak nyandak 2 berarti nanti 3 babak. Iya mungkin. Yang penting 3 ronde. Kita mencari jalan lain untuk dekat kepada Allah, untuk bisa diangkat menjadi kekasihnya Allah. Amin ya Allah. Muga-muga sakit bah. Alhamdulillah. Ini teman-teman tadi sudah dibeberkan Abai Kewardoyo ya. Jadi ada 2. Yang pertama adalah kerendahan hati ya Bah ya. Kemudian yang kedua ada kemurahan hati atau dermawan. Dermawan itu insya Allah adalah
merupakan jalan lain untuk kita menjadi kekasih Allah atau diperhatikan, minimal diperhatikan oleh Allah ya Bah ya. Keberadaan kita diakui, cinta kita diakui. Kan kalau cinta diakui itu kan seneng ya Bah ya. Lah kalau tidak diakui berat nanti. Kita misalnya seneng sama orang, cinta, rindu ya kan, bayang-bayang kita, tapi cinta kita tidak diakui, bertepuk sebelah tangan ya entuk sedih tok ya Bah ya. Nggih. Nggih. Ya, alhamdulillah teman-teman, tadi sudah diuraikan banyak sama Abah Eko Wardoyo sampai 50 menit, luar biasa. Untuk selanjutnya disaksikan ya nanti ya. Ini berarti nanti ada, kalau tidak 2 ya mungkin 3 video dari pembahasan jalan lain menuju kekasih Allah. Ada sholawatnya Bah? Ada. Oh, siap. Yang penting pokoknya kita tutup dengan sholawat. Nggih, betul Bah, laras alhamdulillah. Mari kita bersama-sama. Ini karena apa Guban Abah Eko Wardoyo saya nyimak aja ini. Ini dulu sudah pernah saya lantunkan di pada saat disuruh ngisi di apa KPIH alumni haji ya. Semoga nanti kita bisa haji berdua bareng Pak. Amin. Amin. Yuk. Monggo Pak. Allahumma sholli ala Muhammad Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa sallim ala dawam. Allahumma sholli ala Muhammad Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa sallim ala dawam. Ya Allah Gusti kita nyuwun saged gesang istiqomah. Ya Allah Gusti kita nyuwun benjang pecah husnul khatimah. Allahumma sholli ala Muhammad Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa sallim ala dawam. Mudah-mudahan manfaatnya untuk kita semuanya dan kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari dan mudah-mudahan kita bisa diakui menjadi salah satu di antara kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ya teman-teman, ngaji bareng Abah Eko Wardoyo, kita ngaji sambil santai, sambil duduk di bawah rindangnya pohon. Nah, ya ini di mana ini ya rahasia. Itu Abah Eko ya, cukup kita lanjutkan di segmen atau video yang kedua nanti. Ingat ya, jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi atau video-video terbaru dari kami, tentunya bersama saya dan Abah Eko Wardoyo. Terima kasih, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.